Baru 3 bulan jadian, Lyodra Ginting dan Randy Martin langsung gencar pamer kebucinan. Tak cuma hangout bareng, mereka menjalani Hari Raya Natal dengan ibadah bersama. Auto lengket bak telur gulung dengan sausnya, kabarnya Lyodra ingin ikut Randy Martin ke Surabaya. Benarkah Lyodra butuh validasi dari orang tua Randy bahwa dirinya adalah calon mantu idaman? Sebelum menyimak Fakta Pamungkas, izinkan saya Dona Arsinta undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista setiap Jumat pukul 9.45 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Pemirsa, Natal dan Tahun Baru seolah dijadikan ajang para selebriti untuk healing sejenak setelah 1 tahun kerja keras mengumpulkan pundi-pundi rupiah demi liburan ke luar negeri. Dan pastinya demi kenyamanan selama liburan, sederet selebriti memilih menggunakan fasilitas dan transportasi yang nyaman dengan harga yang fantastis. Lantas benarkah para selebriti ini sudah menyiapkan budget khusus untuk liburan? Benarkah biaya pengeluaran paling besar selama liburan ke luar negeri adalah biaya hotel dan makan? Pasti, pasti itu. Nggak sih, nggak nyampe 100 lah. Nggak nyampe 100. Ya, Masya Allah lah pokoknya. Apa ya, aku sih tadinya juga kayak yakin nggak yakin gitu loh untuk bisa ngajak anak-anak jalan-jalan. Karena kan ini satu company nih, pasukan rame gitu ya rakyatnya, dan nggak makan biaya yang nggak sedikit gitu kan, liburan ke sana ke Jepang kan, notabene-nya memang Jepang ini kan salah satu destinasi yang termasuk yang luxurious ya. Tapi ya alhamdulillah ketika aku niatin ini untuk anak-anak gitu kan, untuk bisa apa ya, memberikan mereka bukan cuma hiburan ya, tapi juga edukasi gitu. Alhamdulillah ada aja rezekinya dari Allah gitu. Kalau kita sih hidup buat liburan. Ya uang buat apa sih kalau nggak buat nyenangin keluarga, buat berbagi. Iya sih salah satunya. Sama aja sih, sama aja. Luar negeri sama Jakarta ya, sama aja. Yang paling mahal apa ya? Pesawat sih. Kita seneng Airbnb soalnya, jadi bisa menikmati gimana sih rasanya rumah orang asli di negara itu gitu kan. Iyalah, gue kalau liburan nabungin setahun dulu. Iyalah. Ya, destinasi wisata luar negeri seolah memang masih menjadi destinasi nomor 1 bagi para selebriti. Seperti pasangan Luna Maya dan Maxime Bauthier yang memilih hotel bintang 5 selama liburan di Jepang. Hal pastinya membuat netizen menduga-duga jika Luna dan Maxime harus menggelontorkan uang ratusan juta untuk menginap beberapa hari di hotel tersebut. Pasalnya, biaya menginap di hotel mewah tersebut selama semalam, pasangan ini diperkirakan harus membayar kurang lebih 40 juta. Tak hanya biaya hotel, Luna dan Maxime juga rela menggelontorkan uang jutaan rupiah demi bisa menikmati kereta mewah terbaik di Jepang. Sementara Rosa dan Rizky Langit Ramadan putranya juga memilih liburan ke Finlandia untuk melihat aurora. Pastinya Rosa pun harus menggelontorkan uang ratusan juta untuk bisa mendapatkan momen terbaik melihat aurora. Iya, untuk biaya pesawat saja, Rosa harus mengeluarkan 80 juta lebih untuk sekali jalan. Sementara untuk hotel, mengeluarkan lebih dari 10 juta per malam. Di sisi lain, tak semua selebriti memilih luar negeri untuk destinasi liburan. Sebagian selebriti justru memilih berlibur di dalam negeri yang destinasi wisatanya tak kalah eksotis. Lantas benarkah biaya liburan di negeri sendiri tak kalah mahal dengan luar negeri? Karena aku tuh kalau kan beberapa tahun terakhir aku memang lagi padat banget kerja gitu ya. Jadi hanya keluar kota, dan keluar kota enggak lah, nggak nyampe ratusan juta ya. Itu biasanya aku udah siapin misal gitu ya. Oh ini 10 juta nih gitu. Ini untuk penginapan, ini untuk makan, ini untuk anak-anak main gitu. Kayak gitu. Jadi emang udah dipersiapkan, jangan sampai begitu lagi jalan udah gitu. Jadi apa ya?
jadi lost banget gitu, itu kan malah nantinya bengkak pas udah selesai kayak ternyata pengeluarannya kok gede banget gitu. Jadi kita udah siapin sih biasanya gitu. Itu biasanya dadakan ya, jadi kan biasanya kita nabung kan, maksudnya nabung, ada uang untuk urgent, ada uang untuk apa ya, liburan, untuk jajan gitu. Nah itu yang biasanya dipakai gitu. Jadi biasanya pas akhir tahun kayak kita lihat, oh tabungannya ada berapa nih gitu biasanya. Jadi aku juga nggak mau memaksakan, oh harus kesini, padahal juga nggak muat gitu, nah nggak mau juga gitu. Jadi aku biasanya justru ngelebihin. Nah kalau lebih misalnya 10 nih ya, 10 berarti aku pakai 7 lah, 7 atau 8 gitu. Jadi kan kalau ini tuh yang 2 tuh kalau ada apa-apa, nah baru ngeluarin yang 2 ini gitu sih. Aku sih dalam kota, dalam negeri ataupun luar negeri sama aja lah. Karena buat aku yang minta foto juga aku nggak merasa terganggu sih gitu. Kitanya yang itu tadi ya, maksudnya nggak disiapin dari awal, itu pasti bengkak-bengkak juga sih gitu. Karena kan penginapan dalam negeri juga sekarang banyak juga yang bagus dengan harga yang wah gitu. Jadi pinter-pinternya kita milih aja. Kalaupun keluar negeri juga ya kita pilih-pilih penginapannya, kan nggak perlu yang presiden suite gitu kan, nggak perlu. Karena kan pasti apalagi kalau di luar negeri ya, kita pasti cuma untuk numpang tidur tok gitu. Abis itu sisanya kan kita jalan-jalan gitu. Harus pinter-pinter sih. Nggak tentu, tergantung jarak. Iya kan. Biasanya enakan di luar negeri apa di lokal? Oh, kalau disuruh pilih lokal sih sebetulnya. Oh, bahkan biasanya kalau di luar negeri bahkan orang nggak kenal kita jadi kayak nggak ada foto-foto, nggak ada apa. Gue tuh kalau keluar negeri karena bini gue tinggal di sana aja ya. Maksudnya lahir di sana, jadi gue keluar negerinya ke kotanya dia. Tapi kalau suruh pilih sih gue mending di sini. Masalahnya kalau kita libur, uang kita yang kita spending itu tersebar di Indonesia, di UKM. Misalnya kita ke Labuan Bajo, duit kita masuk ke warung-warung di Labuan Bajo, di UKM-nya Bali kayak gitu-gitu loh. Gue mikirnya kayak gitu. Sayang kalau duit gue udah gue tabung setahun berapa puluh juta itu terus keluarnya di negara orang. Tapi nggak masalah gitu di luar, kayak pas lagi liburan dimintain foto segala macem gitu, bukan jelas. Enggak, udah biasa gue kayak gitu. Biasanya terakhir ke luar negeri kan liburan. Ke Australia, anak gue sekolahnya sekolah di sana. Nah itu untuk bagi sepeda banyaknya dimakan atau mungkin dibelanja? Banyak makan juga, masak. Soalnya kan nyewa tempat gitu tuh yang ada dapurnya, jadi masak. Ya tapi tetap gede lah kayak gitu. Mau sok-sok irit tetap aja gede. Tapi belanjanya sih nggak ada, gue jarang belanja. Sementara itu, jika para selebriti asyik liburan, pasangan yang baru 3 bulan jadian, Lyodra Ginting dan Randy Martin, justru memilih merayakan Natal bersama di Jakarta. Apalagi ini adalah Natal pertama bagi keduanya bisa merayakan momen Natal yang paling spesial dan berkesan. Dan momen Natal tahun ini memang menjadi momentum pas bagi Lyodra dan Randy untuk memproklamirkan cinta mereka setelah sempat menyembunyikan kisah cintanya. Meski baru menyandang sebagai sepasang kekasih, namun Lyodra langsung gercep memperkenalkan Randy kepada orang tua dan keluarga besarnya sebagai calon pendampingnya. Wow, luar biasa. Di 2024 banyak aku bilang unpredictable moments ya yang datang ke hidup aku. Yang berbeda, yang sangat-sangat berbeda apa ya? Mungkin bahagianya lebih kali ya. Ya aku bisa bilang itu sih karena ya gitu. Udah ada partner Natal ya kan sekarang. Jadi kayak oke, aku udah punya temen untuk kerja bareng nih gitu, kayak partner Natal aku udah ada gitu. Tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi tahun ini spesial, pasti senang banget dan gak sabar, can't wait for Christmas. Spesial, pokoknya kadonya apa ya, kasih sayang tulus, alah. Syukuri gitu, happy banget bahwa ya biasanya sendiri, sekarang lebih ramai, ada yang menemani, jadi ya senang dong. Berada di keluarga Lyodra yang baru dikenalnya,
tak lantas membuat Randy canggung. Sebaliknya, Randy justru terlihat happy dan ikut joget bersama keluarga Lyodra. Sebelumnya, Lyodra dan Randy juga mengikuti ibadah misa bersama di sebuah gereja. Pasti, kalau aku mah pasti harus gitu. Udah juga gitu. Gitu deh. Karena kan akan spend time bareng, akan ngerayain juga. Dan demi bisa ibadah dan merayakan Natal bersama, Randy kabarnya sempat menunda sementara kepulangannya ke Surabaya untuk merayakan Natal bersama keluarga besarnya. Aktor kelahiran Surabaya ini diam-diam sudah menyiapkan dinner bersama kekasihnya di sebuah restoran mewah. Dan ini pertama kalinya keduanya memposting foto bersama dengan caption emoticon love yang seolah menggambarkan jika keduanya saling mencintainya. Postingan Randy dan Lyodra sontak saja membuat akun Instagramnya dibanjiri ucapan selamat dari para sahabat. Pasca dinner, Randy pun dengan berat hati meninggalkan Jakarta menuju Surabaya untuk bertemu keluarganya. Sayangnya, Randy memilih pulang sendiri tanpa mengajak kekasihnya. Benarkah Randy sebenarnya sudah memiliki rencana untuk mengajak Lyodra liburan pasca pulang dari Surabaya? Akhir tahun nggak yang gimana-gimana juga sih, celebrate biasa aja. Karena memang lumayan hectic juga dengan pekerjaan, jadi sekarang dari Natal udah holiday mood banget sih. Jadi nggak tahu sih kalau tahun baru kayaknya nggak yang gimana-gimana, celebrate biasa aja. Not sure, nggak tahu. Not sure, tidak tahu. Udah sih nggak gimana-gimana, nggak muluk-muluk ibadah, karena kan emang itu tadi aku bilang mungkin karena udah ada jadi ya kita bisa ngerayain Natal bareng gitu. Berarti balik ke keluarga juga? Pasti, kalau aku mah pasti harus gitu. Udah juga gitu. Baik, semuanya baik-baik dan happy aja sih selama sejauh ini masih ya kita happy-happy, kita senang-senang gitu. Pasti yang terbaik lah. Ya, kini hari-hari Lyodra makin berwarna sejak kehadiran Randy di dalam hidupnya. Lyodra yang biasanya tertutup perihal kisah asmaranya, kini justru sudah mulai spill keromantisan bersama Randy di media sosial. Jika biasanya Lyodra terlihat sebagai wanita mandiri, namun saat berada di samping Randy, pelantun lagu Pesan Terakhir ini justru menjadi wanita yang manja dan diperlakukan bak ratu lantaran Randy memang laki-laki bucin yang senang memanjakan pasangannya. Lantas seperti apa Lyodra melihat kebucinan Randy? Benarkah Randy adalah calon suami idaman? Iya, tiba-tiba udah nggak bisa makan sendiri nih. Ya gitu deh. Ya tahu ya begitu yang dilihat mungkin ya begitu sih aku. Ya mungkin kayak gitu anaknya. Mungkin banyak yang kaget juga sih. Iya. Kalau aku pribadi sih itu kan tergantung netizen ya, menganggapnya bucin atau apa. Tapi kalau aku pribadi sih lebih kayak ya memberikan yang terbaik untuk orang yang kita sayang aja. So why not? Gimana itu gantung netizen juga sih yang menilai. Tapi kalau aku memang ya seperti ini aja gitu yang aku lakuin, apa yang memang aku pengen lakuin ya, just giving my best. That's it. Kita nggak bisa gimana ya, cuma yang setahu aku ya kalau ibadah, berdoa. Maksudnya gitu kan, maksudnya kalau misalnya masih saling mendukung, saling membawa ke arah yang baik ya kenapa enggak gitu. Iya, demi wanita yang dicintainya, Randy memang selalu berusaha meluangkan waktu demi bisa menemani Lyodra saat mengisi acara. Meski senang ditemani sang kekasih saat menyanyi, namun kehadiran Randy justru membuat Lyodra salting dan harus menjaga perasaan Randy.
Seperti beberapa waktu lalu, Lyodra sempat meminta izin kepada kekasihnya saat ada seorang penonton laki-laki yang ingin memegang tangannya. Iya mungkin yang kalian, aku nggak bisa spill banyak-banyak nih ya, tapi cuma ya yang kalian lihat selama itu masih baik dan benar, ya mungkin yang kalian lihat juga di sosial media atau apapun ya mungkin ya anaknya begitu kali ya. Ya aku nggak mau, aku dari tadi menjaga jawaban supaya tidak terlalu spesifik ya, karena ya itu tadi. Ya pokoknya intinya baik-baik. Kenapa bisa jalan ya karena nyambung, udah. Kisah cinta Lyodra dan Randy memang bikin penasaran. Netizen pun membandingkan gaya pacaran Randy saat masih bersama Agatha Chelsea, mantan kekasihnya, dengan gaya pacaran Randy bersama Lyodra. Lantas, akankah keduanya akan mengakhiri hubungan mereka di pelaminan? Yang pasti seneng, terima kasih banyak buat supportnya. Banyak yang ikut seneng gitu. Seneng lah, seneng kalau karena kita didukung dan support gitu. Jadi ya doain ya teman-teman yang teman. Iya lagi selama ini iya ya. Aduh, selama ini kesana kemari ya. Iya, enak lah kan bisa kerja bareng, itu poinnya sih. Ibadah bersama, doa sama. Wow, terima kasih pertanyaannya.